Masih bingung mau domain apa? Mau yang menguntungkan, aman, dan cepat? Ini dia domain.id. Domain.id itu menguntungkan. Domain.id adalah domain resmi Indonesia. Jadi mudah ditemukan dari mesin pencari. Ya kan? Bisnis kamu pasti lebih menguntungkan dengan domain.id. Dan yang pasti aman, karena seluruh domain.id berada di bawah otoritas negara Indonesia. Tenang, domain.id dijamin ngebut, karena lokasi domain name servernya berada di Indonesia. Domain.id banyak pilihan. Jangan lupa .id. Silahkan. Exabyte Enterprise Solutions helps you harness the power of cloud computing, scale productivity, build protection, drive profitability with agility, with flexibility, with cost. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Kembali kita bertemu lagi di acara Exabyte Developer Club pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juni. Bersama saya, MC pada siang hari ini, Ayu, selama 1 jam ke depan akan menemani teman-teman Exabyte semuanya hadir di sini mengikuti topik yang akan dibahas pada siang hari ini mengenai Sustaining Culture of Remote Working. Absen dulu nih, semuanya hadir dari mana aja nih? Boleh nih share-share nih di kolom chat. Ada yang dari Cirebon, apa kabar Cirebon? Ada yang dari mana? Tasikmalaya. Wow, ada yang di Medan, Planet Bekasi, di mana ya? Oke, dimanapun kalian berada, semoga semuanya tetap sehat selalu dan tetap semangat mengikuti acara Exabyte Developer Club pada siang hari ini. Nah, nanti tadi ada yang tanya juga ya, link absensi ada di mana? Itu nggak ada. Kita nggak pernah kasih teman-teman untuk mengisi link absensi. Jadi tinggal registrasi aja, join, kemudian bisa langsung mengikuti acara Exabyte Developer Club pada siang hari ini. Dan juga nanti link tersebut bisa kalian bagikan juga ya ke teman-teman kalian semua di rumah. Karena masih di awal nih, bisa ajak teman-teman semuanya untuk ikutan ya, karena topiknya sangat menarik banget nih, apalagi teman-teman yang saat ini sudah mulai bekerja secara remote atau work from anywhere, work from home gitu ya, gimana caranya kita bisa meningkatkan istilahnya efektivitas atau kinerja yang lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, tools apa saja yang harus kita pelajari lebih lanjut. Nah, jadi jangan kemana-mana, stay tune sampai akhir acara ya, karena topiknya sangat menarik sekali. Dan juga nanti link e-certificate, nggak usah khawatir, akan dibagikan oleh tim Exabytes ya, nanti di akhir acara. Jadi kalian bisa fokus untuk mengikuti acara dulu, dan pastinya link e-certificate, termasuk di dalamnya nanti ada materi ya, materi presentasinya juga akan dibagikan setelah teman-teman sign up dulu di exabytes.co.id, buat akunnya dulu, lalu baru bisa mengklaim e-certificate dan mendapatkan materi pemaparan dari pembicara pada siang hari ini. Nah, dari aku juga ingin mengingatkan, jangan lupa untuk follow social media Exabytes ya. Kalian cukup search aja Exabytes Indonesia. Kita ada di Facebook, ada di Twitter, Instagram, YouTube, dan juga LinkedIn ya. Atau yang paling simple deh, Instagram kita ada di @exabytes_id. Jangan lupa follow ya. Nah, dan juga khusus untuk Exabyte Developer Club, kita juga punya forum sendiri ya di Facebook. Jadi kalian search aja kalau di Facebook, namanya Exabyte Developer Club. Kalian tinggal join grupnya aja. Di situ kita bisa saling ngobrol-ngobrol, sharing topik apa saja yang menarik nih berikutnya ya, yang bisa kita hadirkan di acara Exabyte Developer Club berikutnya. Nah, berikutnya juga di Exabyte itu selalu ada promo-promo menarik nih yang bisa kalian nikmati. Salah satunya adalah promo GoPay, yaitu di bulan Juni ini kita ada promo GoPay berupa cashback
waktunya tinggal hari ini dan besok nih ya. Hanya di bulan Juni ini kalian sign up dulu ya di exabytes.co.id dan pilih produk yang kalian minati. Dengan minimum pembelian 300.000, kalian bisa langsung mendapatkan cashback senilai Rp25.000. Wah, menarik banget nih ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih produk dan langsung bisa dapat cashbacknya juga. Nah, dan berikutnya yang istimewa juga nih, khusus buat kalian attendees EDC pada siang hari ini yang ikut sampai selesai juga gitu ya. Kalian cukup sign up dulu di exabytes.co.id dan dapat special offer yaitu free credit senilai Rp50.000 dan ekstra lagi nih kalau kalian tulis promo code EDC 50K atau EDC 50K ya, kalian akan mendapatkan special discount lagi senilai Rp50.000 lagi. Wah, double ya itu ya. Banyak banget nih promo-promo menarik dari Exabytes yang sayang banget kalau dilewatkan. Nah, berikutnya juga ada lagi nih promo nih. Bukan promo, justru kalian bisa langsung dapatkan nih ya. Kalian bagi 50 peserta pendaftar pertama nih yang mengikuti EDC pada siang hari ini, kalian berhak mendapatkan free domain my.id gratis. Nah, tunggu apa lagi nih? Ayo ajak teman-teman yang belum join nih ke acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini karena bisa langsung dapat gratis domain my.id. Wow, menarik banget. Dan juga nanti selama materi pemaparan, kalian juga sudah boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan nih di Q&A box-nya ya. Di situ kalian bisa bertanya dan juga nanti di akhir acara kita akan umumkan 5 penanya terbaik yang berhak mendapatkan saldo OVO. Wow. Jadi banyak banget ya manfaatnya yang dapat kalian nikmati mengikuti acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini. Nah, dari aku mungkin bercerita sedikit mengenai apa sih Exabytes Developer Club atau EDC ya. EDC sendiri adalah komunitas developer yang dibentuk oleh Exabytes Indonesia, di mana setiap bulannya Exabytes itu secara rutin menyelenggarakan event-event yang dikemas secara inovatif dengan target audiens developer. Nah, kali ini nanti yang tadi aku sudah sebut-sebut ya, pembicaranya sangat sudah handal sekali nih di bidangnya ya. Nanti kita akan bertemu dengan Mbak Ria Andriana ya. Beliau adalah senior software engineer di Atlas Kitchen. Beliau sudah bekerja secara remote sejak 2015 di F&B Tech Startups. Nah, beliau ini berpengalaman di proyek dan paparan mengenai solusi programming yang berfokus di bahasa pemrograman dan desain database terkait. Spesialisasi beliau itu adalah di web development, SaaS development, project, agile project management, dan team management. Nah, nanti kalian harus mengikuti banget nih materi pemaparannya karena insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat buat kalian semua, terutama buat kalian yang ingin memahami prinsip bekerja secara remote dan tools apa yang dibutuhkan untuk mendukung efektivitas bekerja dengan topik Sustaining Culture of Remote Working. Nah, sebelum kita bertemu dengan Mbak Ria, ada baiknya kita memulai acara pada siang hari ini dengan mendengarkan kata sambutan dari Country Manager Exabytes Indonesia, Bapak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya menjelang sore teman-teman semua. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menghadiri acara Exabytes Developer Club di siang hari ini ya. Mungkin saya ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Ria Adriana ya yang kali ini menjadi pembicara di acara ini dan berbagi ilmu nantinya ya dari tentang ya mengenai sustaining culture of remote working. Nah, ini salah satu topik yang mungkin gimana ya, ada yang bilang oh mungkin udah telat nih harusnya pas kemarin banyak yang WFO, tapi nggak juga karena kan sekarang kita apalagi yang berbasis teknologi ya makin mudah ya untuk menjalani kerja remote. Nah, ini mungkin salah satu hal yang teman-teman nanti bisa dapatkan dari Mbak Ria ya tentang ya informasi menarik, insight dan lain-lain ya mengenai gimana sih sustainability ya untuk kerja dari remote atau mungkin yang trennya sekarang adalah WFA ya atau work from anywhere. Nah, sebelum itu juga saya mau mengingatkan juga ya kalau Exabytes Developer Club ini kita bentuk ya salah satu dari Exabytes ya forum yang kita atau istilahnya
community yang kita bentuk untuk sebenarnya untuk tempat sharing ya, wadah sharing untuk developer, bisa web designer ya, bisa juga programmer gitu ya, atau mungkin back end developer juga ya, yang mau saling sharing informasi, sharing ilmu dan lain-lain, bisa kunjungi juga Facebook grupnya Exabyte di Exabyte Developer Club ya, itu nanti bisa dicek nanti, atau kalau enggak nanti mungkin dari admin bisa nge-share juga linknya ke sana. Jadi harapan saya kalau misalnya ada yang mau berkolaborasi juga dengan Exabyte dengan adanya edisi ini, silakan juga bisa kontak tim admin ya. Artinya kita akan sangat welcome sekali, dan sekali lagi harapan saya sebenarnya supaya community ini bisa berlanjut, bisa hidup ya, dan bisa bermanfaat tentunya ya untuk kita semua, gitu aja. Saya rasa itu aja. Saya akhiri pembukaannya, saya kembalikan ke Mbak MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak MC. Baik, terima kasih banyak Pak Indra Hartawan, Country Manager Exabyte Indonesia atas kata sambutannya. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi nih, kita langsung masuk ke materi pemaparan ya dari Mbak Ria Andriana, Senior Software Engineer dari Atlas Kitchen, yang akan membawakan topik berjudul Sustaining Culture of Remote Working. Mungkin saya sapa dulu nih Mbak Ria. Halo Mbak Ayu. Sehat Mbak? Sehat dong Mbak, gimana Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ini Mbak Ria posisinya work from where nih? From anywhere ya, kadang-kadang di kamar, kadang-kadang di dapur gitu. Di mana aja. Ya, karena sekarang trennya semenjak pandemi kemarin, atau mungkin kalau dari ceritanya Mbak Ria justru dari tahun 2015 ya sudah mulai secara remote. Jadi sebelum ngetren ya, sebelum ngetren udah kerja remote sebenarnya. Oh gitu. Jadi masuk pandemi udah nggak kaget lagi ya Mbak? Udah nggak kaget, justru kalian telat gitu kayaknya ya. Wah, berarti sudah cukup berpengalaman. Jadi nanti mungkin bisa di-share ya Mbak ya dari pemaparannya Mbak Ria sendiri. Oke. Baik. Dipersilakan Mbak Ria untuk bisa memulai materi pemaparannya. Oke, kita mulai ya. Saya share screen dulu. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Ya, sudah. Oke, selamat siang semuanya. Thank you untuk Mbak Ayu dan tim Exabytes, juga tadi Pak Indra ya sebagai Country Manager Exabytes. Saat ini nih saya mau ngebawain tentang Sustaining Culture of Remote Working. Ini kayaknya sih mouthful banget nih, panjang kata-katanya, dan keywordnya adalah remote working. Tapi yang mau kita bicarakan saat ini adalah gimana sih caranya kita sebagai pekerja, kalau kita bekerja remote, itu bisa lebih produktif dan lebih mendukung tujuan perusahaan, dan gimana juga perusahaan bisa mensupport remote working. Mungkin sedikit background, tadi udah diceritain sedikit ya dari Mbak Ayu, bahwa saya itu sebenarnya adalah Senior Software Engineer di perusahaan namanya Atlas. Mungkin kalau mau lihat di websitenya ini ada atlas.kitchen. Di situ juga ada we are hiring, kalau misalnya mau lihat apa sih lowongan yang lagi ada di Atlas Kitchen dan mungkin cocok buat teman-teman, bisa apply di situ. Saya udah kerja sebagai seorang remote worker itu dari 2015, jadi jauh sebelum pandemi. Saya sebagai full stack developer, jadi nggak cuman ngerjain backend, nggak cuman ngerjain front end, nggak cuman ngerjain middleware, semuanya yang dikerjain gitu. Saya juga nggak pernah punya expertise di satu programming language, jadi saya berubah-ubah dari .NET, Java, kemudian terakhir juga saya pakai Node.js dan TypeScript, kemudian saat ini di Atlas yang kita gunakan adalah Ruby on Rails dan React.js. Jadi
Kalau saya programmer itu semacam palu gada ya, apa-apa lu mau gue ada gitu. Semuanya saya pelajarin gitu. Nah, kalau bicara tentang remote working, ini menarik banget. Apa sih latar belakang saya memilih remote working gitu ya? Kita lihat nih. Yang pertama, saya nggak suka macet gitu ya. Apalagi tinggal di Jabodetabek, udah tau lah kalau misalnya commute itu kita bangun jam 5:30 pagi, mungkin harus berangkat ke kantor 5:30 pagi supaya nyampe di kantor itu jam 7:30. Nah itu yang pertama yang membuat saya juga kurang seneng gitu ya kalau harus commute, harus transportasi ke kantor. Dan yang kedua, saya itu bukan orang yang suka bangun pagi, jadi kalau bangun pagi itu udah mulai lola gitu alias lemot, dan ketika sampai di kantor pun jadi kurang produktif gitu. Nah, yang paling menarik nih mungkin teman-teman bisa rasain juga kali ya ketika di kantor, kita itu punya waktu yang produktif itu sebenarnya nggak di range waktu jam kerja. Jadi kita punya range waktu jam kerja standar itu jam 8 sampai jam 5 sore nih misalnya. Tapi sebenarnya saya sendiri itu produktifnya mungkin habis makan malam gitu. Jadi jam 8 sampai jam 5 itu, jam 8 sampai jam 10 ke pantry, cari sarapan, jam 10 baru mulai kerja, jam 12 udah istirahat gitu ya. Dan jam 3 baru mulai produktif lagi, tapi sudah rawan-rawan udah mau pulang. Nah, jadi kita punya waktu yang produktif yang sebenarnya bisa kita pakai lebih efektif dan efisien, tapi itu nggak di range waktu jam kerja. Nah, yang terakhir nih, ini keterlaluan ditaruh di terakhir ya, ingin deket sama anak di rumah gitu. Jadi saya sebenarnya selain Exabytes Developer Club, saya juga emak-emak developer club gitu. Ini nggak based on priority ya, jadi sebenarnya karena pengen deket dengan anak di rumah juga, itu jadi salah satu latar belakang. Oke, kita lihat dengan apa sih tipe-tipe remote working dan gimana sih ke depannya. Kalau misalnya dulu mungkin sebelum pandemi ya, yang tren nih office based, kemudian pandemi gitu ya, tiba-tiba berubah nih. Awal-awal masih oke, office base, tapi mungkin 2 hari di rumah, 3 hari di kantor, terus dibatasi mungkin 20% aja yang ke kantor, atau gimana gitu ya, jadi ada pembagian. Nah, lalu ada juga yang mungkin remote working, tapi semuanya di time zone yang sama. Misalnya kayak sekarang mulai ada nih di Indonesia udah banyak perusahaan-perusahaan yang hanya remote, which is bisa work dari mana aja, seperti misalnya digital bank, kita lihat udah banyak sekarang yang hire orang-orang tapi di dalam satu time zone. Nah, ada juga yang remote tapi di banyak time zones. Jadi misalnya satu di Indonesia, satu di Brazil, satu di Eropa gitu ya, karyawannya dari mana-mana. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di perusahaan saya, yaitu di Atlas. Semuanya itu bekerja di time zone yang berbeda-beda. Jadi lebih complicated lagi gitu. Nah, nanti ke depannya gimana? Ke depannya mungkin lebih mantep lagi gitu. Kita bisa kerja di mana aja. Jadi nomads artinya kita pindah-pindah gitu ya. Mungkin hari ini di Jakarta, besok di Paris, jauh banget ya. Who knows gitu. Kita mungkin besoknya lagi kita ke Jepang gitu. Kita kerja dari mana aja. Karena dimanapun kita, itu bukan masalah gitu. Oke, kita lihat kelebihannya remote working. Perusahaan jadinya bisa mencari orang-orang hebat gitu, yang top, yang punya skill di bidangnya dimanapun dia berada. Nah, ini bisa jadi pro, bisa juga jadi challenge gitu untuk kita pencari kerja, karena kompetisi kita itu bukannya lagi lokal tapi global gitu. Perusahaan bisa nyari orang itu bukan hanya, kalau dulu misalnya yang base-nya di Jakarta atau base-nya di mana, di Medan misalnya. Nah, sekarang perusahaan bisa nyari base di mana aja selama dia bisa remote, selama ada internet. Yang kedua, tentunya buat seorang pekerja, kita lebih fleksibel. Kita bisa atur waktu bekerja kita, nggak mesti secara standar dari jam kerja kantor. Nah, ini saya nggak masukin ya research-nya, tapi mungkin kalau lihat-lihat di Google, itu kita bisa lihat bahwa tim yang bekerja remote itu lebih bahagia dan produktif. Ini mungkin ada hubungannya juga dengan fleksibilitas waktu, dan mereka bisa atur personal time dan juga waktu untuk bekerja itu lebih fleksibel. Yang keempat, ini untuk kantornya sendiri jadi nggak perlu kantor ya, tapi mungkin fasilitas dan budget yang digunakan tadinya untuk office space itu jadi berubah ke tools. Karena nanti kalau misalnya kita bekerja secara remote, kita butuh tools, dan biasanya ada juga yang tools-nya itu berbayar gitu kan.
dan biasanya itu pindah ke situ budgetnya. Namun untuk tools-tools tersebut itu jauh lebih affordable daripada kita harus menyediakan ruangan office. Kemudian juga tadi yang seperti saya bilang, saya nggak suka macet, itu pastilah kita mengurangi waktu transportasi atau waktu di jalan. Dan yang terakhir, kita jadi punya pengalaman baru nih dalam bekerja, karena remote working itu sama tapi tak serupa gitu ya dengan kerja di kantor gitu. Nah, sekarang kita ke kekurangannya nih. Kekurangannya adalah yang pertama ketika karyawan baru masuk. Karyawan baru masuk kalau di kantor mungkin biasanya diarahkan ke HR dulu ya, ke ruangan HR. Kemudian ditunjukin nih apa yang harus di-install, kemudian juga ditunjukin kubikel kamu di sini, komputer kamu di sini, dapat kredensialnya, loginnya gimana gitu, aplikasi apa yang dipakai, terus dikasih tahu tour mungkin di office, dikenalin ke orang lain gitu. Ketika remote working, ketika masuk ke perusahaan gitu ya, harus ngapain? Nah, itu yang juga menjadi tantangan untuk perusahaan supaya gimana caranya orang yang baru masuk ini bisa merasa seperti ditemenin gitu istilahnya. Jadi harus ada satu orang yang menjadi PIC untuk menemani dia onboarding, dan juga dokumentasi itu menjadi salah satu hal yang penting. Jadi harus sudah ada tuh dokumentasi, ini loh yang harus kamu lakukan ketika kamu masuk, kamu harus set up ini. Mungkin kalau misalnya dari perusahaan ngasih seperti komputer atau misalnya alat fasilitas yang lain, itu juga sudah dikirimkan ke rumahnya, mungkin diberikan kayak welcome letter gitu ya, selamat bergabung. Jadi dia merasa juga bahwa dia adalah bagian dari perusahaan. Dan harus ada, kalau di Atlas gitu ya, kita punya pair. Pair itu adalah satu orang yang dia akan menemani si orang baru ini paling nggak selama sebulan. Jadi kalau ada apa-apa, orang baru ini bertanyalah kepada si pair-nya supaya dia cepat istilahnya getting around dan mulai familiar tentang perusahaan gitu. Terus yang kedua, kita biasanya ngerasa kesepian nih karena nggak ada face to face kan, nggak ada orang yang diajak ngobrol. Beda kalau kita di office. Nah ini juga menjadi salah satu kekurangannya. Dan yang ketiga nih, cara berkomunikasi yang efektif supaya nggak salah paham. Siapa tuh kalau yang di WhatsApp tuh cuman P. Nah, itu tuh kan itu nggak efektif itu ya, jangan kayak gitu. Dan kalau di remote working kita punya cara komunikasi yang efektif. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan juga pengaturan waktu. Ini yang bahaya nih, karena orang Indonesia nih suka nunda-nunda, termasuk saya. Di awal-awal saya bekerja sebagai remote worker, itu permasalahannya adalah saya menunda-nunda, masih ada waktu, ntar malam aja, atau ntar tidurnya agak begadang deh, kerjainnya ntar malam, atau nanti besok pagi bangunnya agak pagi deh buat ngerjain gitu. Nah itu yang bahaya, karena kita terlalu fleksibel, kita jadi menunda-nunda. Kemudian juga perbedaan time zone ini seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya temennya di Brazil gitu, gimana caranya kita mau ngobrol sama dia padahal mungkin di saat sekarang kita bekerja dia lagi tidur gitu kan. Nah ini juga jadi salah satu challenge. Dan yang keenam, gimana caranya kita tetap selaras dengan tujuan perusahaan. Jadi nggak belok sendiri lah istilahnya. Nah ini salah satu yang kekurangan remote working, tapi karena kita udah tahu nih kekurangannya apa, kita bisa perbaiki. Nah kalau kita lihat nih produktivitinya remote workers ya, kalau dari data ini pun sebelum pandemik sebenarnya. Jadi ini kalau dilihat sih semuanya 80% bahkan tidak stres daripada yang office worker ya. Mungkin karena kalau kita bisa kerja dimanapun, kita bisa mengatur di ruangan yang kita suka, atau misalnya kita bisa mengatur meja kerja kita sendiri, kita bisa pergi ke kafe untuk kerja gitu. Jadi kita nggak perlu stay di satu tempat, misalnya di satu kubikel yang monoton gitu ya. Jadi ini juga membuat kita lebih produktif, lebih tidak stres gitu, dan juga lebih bahagia istilahnya gitu ya. Nah, lalu tadi kayaknya saya lihat udah banyak yang nanya gimana caranya untuk mengukur gitu produktivitas, atau gimana caranya perusahaan tahu nih orang kerja beneran apa enggak gitu kan. Jadi kalau di Atlas dan juga di perusahaan-perusahaan saya sebelumnya itu hasil lebih penting daripada waktu bekerja gitu. Jadi kita enggak yang mengukur waktu kamu kerja, misalnya kamu kerja 10 jam, kerja 12 jam sampai lembur-lembur, itu
bukan yang kita ukur, tapi kita ukur adalah hasil dan progres. Gitu. Jadi selama kontribusi yang diberikan kepada perusahaan itu ekspektasinya sesuai, itulah yang kita pegang. Gitu. Nah, gimana caranya kita tahu kalau ini orang memberikan hasil? Oke, ini dia. Jadi gimana caranya untuk lebih produktif? Tiap hari nih, kita harus cek dulu, apa sih rencana kita hari ini, apa sih yang sudah kita lakukan kemarin, dan apa sih yang blocking atau yang bikin kita nggak bisa menyelesaikan tugas kita. Gitu. Jadi misalnya nih, rencana hari ini saya mau bikin login page gitu ya. Kemudian kemarin saya udah bikin field-fieldnya, UI-nya saya udah bikin. Terus blokernya apa? Blokernya saya nggak bisa nih, dari kemarin autentikasinya gagal terus gitu. Siapa yang bisa tolongin saya ya? Nah, ini penting. Jadi di dalam tim yang remote, itu kita harus saling membantu. Siapapun yang ada blocker, atau siapapun yang punya masalah untuk menyelesaikan tasknya, yang lain harus ada yang masuk untuk membantu dan meng-unblock itu secepat mungkin, supaya hasilnya itu bisa jalan terus gitu. Nah, ini yang sering kita kalau misalnya di office, kita agak lambat nih yang kayak gini karena kita nggak tahu apa yang ngeblocking orang itu gitu. Kecuali sampai kita ngumpul di meeting. Kalau di remote worker, karena kita bicara mungkin dipakai tools, misalnya pakai Slack atau misalnya chatting tools yang lain, itu plan progress blocker ini bisa dibicarakan setiap hari sebelum kita bekerja. Jadi in the morning, ya kalau misalnya kayak orang Brazil tadi ya in the morning-nya dia, in the morning-nya saya gitu. Kita bicarakan apa sih rencana saya hari ini, progres saya kemarin, dan apa sih masalah saya yang harus diselesaikan. Nah, ini juga yang harus kita hati-hati, bahwa kita punya, tadi yang saya bilang jangan menunda-nunda ya, kita punya waktu fleksibel, tapi kita bukan punya waktu yang unlimited. Gitu. Jadi kita harus tetap ngatur waktu kita, supaya pekerjaan kita bisa selesai. Ada salah satu teknik yang sangat populer, mungkin nggak cuma orang remote worker ya, yang kerja di kantor juga bisa mungkin. Ini adalah Pomodoro Teknik, tapi ini yang biasa dipakai kita sebagai remote worker adalah kita harus tahu dulu task yang kita mau lakukan itu apa yang mau kita selesaikan, dan kita set timernya selama 25 menit, atau time box gitu. Time boxnya bisa 25 menit, 30 menit, biasanya saya sekitar segitu. Kemudian kalau timernya udah bunyi, kita short break dulu. Jadi short break, bikin kopi atau minum atau apa, dan kemudian kita lakukan lagi. Itu yang Pomodoro Teknik ini membantu kita untuk lebih produktif dan punya sense of bahwa ada deadline gitu. Jadi kita pengen ngerjain itu supaya itu selesai dalam 30 menit. Karena kalau kita nggak punya sense of deadline, itu yang bahaya sebagai remote worker. Nah, terus budaya perusahaan untuk mendukung remote working ini apa? Gitu. Nah, ini kalau di atas ada yang menarik namanya asynchronous work. Nanti saya jelaskan ya apa asynchronous work itu. Kemudian juga tadi dokumentasi itu penting, source of truth gitu. Jadi kita mendokumentasikan semua di dalam satu tempat, sehingga kalau kita butuh apa-apa, kita pergi ke situ cari topik apa yang kita mau cari gitu. Dan kemudian yang ketiga, harus respect personal life. Karena sebagai remote worker itu kayaknya kan tadi ya, waktu itu kayak unlimited gitu. Jadi bisa diganggu kapan aja. Itu nggak boleh begitu gitu ya. Tetap kita harus respect personal life dia, sehingga bisa saling tektokan gitu antara orang yang bekerja di perusahaan dan juga perusahaannya. Dan yang penting juga ini face to face. Ini biasanya dari supervisornya harus melakukan kayak one-on-one meeting, dan turn on your camera ya, ini penting. Jadi kita harus melihat wajah dan wajah, jadi memanusiakan manusia gitu. Jadi walaupun remote, walaupun antara tools gitu, pakai tools, walaupun itu digital dan virtual, kita tetap harus saling melihat ekspresi supaya ini tadi apa namanya ada bonding gitu, walaupun kita berjauhan atau kita remote. Dan biasanya kalau di tempat kita juga ada 2 mingguan kita gathering atau semua all hands, semua meeting bareng, kita punya acara bareng-bareng just untuk catch up, nggak ngomongin hanya tentang perusahaan. Nextnya kita mau melakukan apa sebagai perusahaan, tapi juga secara pribadi gitu, misalnya gimana kabar keluarga dan lain-lain. Lalu kita harus mendukung komunikasi. Semua orang berhak untuk ngomong apapun itu, dan kalau bisa kita harus respons gitu ya. Walaupun respons kita cuma emoji smile atau emoji thumbs up gitu ya.
Dan itu biasanya kita banyak banget sampai punya koleksi emoji gitu ya, karena kadang-kadang emoji itu lebih enak daripada kita harus typing jawaban gitu. Dan kemudian kurangi meeting, lebih banyak diskusi yang asinkronus. Tapi kalaupun ada meeting, please be on time. Ini penting banget untuk remote workers. Karena waktu itu harus kita gunakan efektif, dan itu juga berarti kita respect sama orang yang di sana gitu. Kalau di Atlas kita punya namanya late jar, jadi kalau terlambat 1 menit kita harus donasi $10. $10 itu banyak ya, jadi nggak ada yang mau telat. Nah itu, jadi kita lebih banyak diskusi asinkronus. Apa sih asinkronus itu? Asinkronus itu adalah bekerja dalam tim, tapi tim tidak harus bekerja dalam waktu yang sama. Nah ini yang sering terjadi, yang aku lihat juga, yang saya lihat di remote working-nya beberapa perusahaan adalah mereka remote working, tapi harus online dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kamera harus on, mungkin meetings-nya harus on gitu ya, itu dari jam 8 sampai jam 5. Jadi sebenarnya mereka membawa budaya office work ke remote work. Nah, tapi kalau misalnya kita mau membuat remote work ini lebih efektif, kita bisa pakai asynchronous work. Asynchronous work itu jadi kapanpun kita mau bekerja, silakan bekerja gitu ya, nggak mesti semua itu harus online dalam waktu yang sama. Yang penting kita bisa memaksimalkan productivity kita tanpa nunggu yang lain menyelesaikan tugasnya gitu ya. Nah ini kalau teamwork-nya, ini saya cepat aja, kalau misalnya kita punya namanya user manual, jadi setiap tim kita itu ada user manual-nya. User manual itu apa? Misalnya kayak saya Ria, kalau mau hubungin saya lewat Slack aja ya, jangan telepon, jangan email. Terus saya biasanya nggak ada di jam 2 sore sampai jam 4 sore karena saya nganterin anak les. Kalau mau ngajak saya meeting, mendingan pagi aja. Nah itu. Jadi kalau ada yang mau kontekan sama saya, dia lihat dulu user manual saya. Oh oke, Ria nggak bisa meeting jam 2. Kalau gitu aku set meeting jam 10 aja, misal gitu. Terus over communicate. Over communicate apa? Nanti saya jelasin juga. Tadi ya, kurangin meeting, kita gunain channel kayak chatting, mungkin kayak Slack, WhatsApp, dan lain-lain. Dan ini paling penting juga, kita harus beri feedback. Dan juga terima feedback, dan jangan sakit hati gitu ya. Jadi, apapun feedbacknya, misalnya kamu kok lambat banget sih, nah terus kamu tanya, lambatnya kenapa? Saya kira-kira lambatnya kenapa? Gitu. Jadi, kita penting banget untuk saling memberi feedback, agar kita bisa improve di nantinya gimana. Karena ini penting banget, karena kita nggak saling lihat. Jadi, kita itu benar-benar rely on communication. Semua orang harus punya kesempatan untuk berpartisipasi, dan ini tadi, nyalain kamera Anda, gitu ya. Jadi tetap, walaupun remote working, kita harus memanusiakan manusia ya, jangan cuma suaranya aja. Oke, ini over communicate. Nah ini nih, siapa tadi yang suka WhatsApp cuman p aja ya, jangan gitu ya. Ini kalau misalnya kita sebagai remote worker, karena kita tadi bekerja secara asinkronus, jadi kalau misalnya kita cuma bilang halo, nunggu dia jawab halo, terus kita, halo kenapa, begini loh saya ada masalah, nunggu lagi dia jawab, itu waktunya nggak efektif. Jadi ketika kita ngomong, kita harus langsung over communicate. Over communicate itu adalah kita memberi konteks dan ngasih tahu gitu problemnya apa langsung. Jadi ketika dia jawab itu udah tahu nih apa masalahnya, apa yang diharapkan dari dia, jawabannya apa gitu. Misalnya nih kayak gini nih tadi kan ngerjain login tapi ada masalah, kamu langsung sebut nih jam berapa mau meetingnya gitu, atau jam berapa mau diskusinya. Jadi dia tinggal jawab aja. Oh iya bisa, atau dia nggak bisa, dia akan nawarin jam berapa gitu. Jadi selalu provide konteks gitu. Jadi jangan cuman kayak misalnya, hey teman-teman, saya hari ini mau pindahin hosting dari A ke Exabytes. Nah, itu nggak over communicate. Nggak ada kenapa kita harus pindahin. Misalnya karena di Exabytes ini lebih cepat, lebih murah gitu. Terus kapan mau pindahinnya? Saya mau pindahinnya nanti jam 10. Ada downtime-nya nggak? Mungkin downtime sekitar 10 atau 15 menit. Oke. Jadi semua itu udah dijelaskan secara lengkap, nggak perlu nunggu orang lain bertanya. Itu namanya over communicate. Nah, oke, kita bicara tentang remote developer path gitu ya. Ini kayak gimana sih mau jadi developer yang bekerja secara remote? Of course, pertama harus bisa coding dulu ya, kayak gitu. Terus yang kedua, kita cari remote job as the at home. Ini artinya sukses dalam interviewnya dan harus jadi great remote teammate. Ya. Nah, itu sekarang makanya kita nggak hanya rely on technical,
tapi kita juga harus punya soft skill-nya dari remote worker itu gimana. Nah, ini tools mungkin kalau teman-teman di sini udah sebenarnya nggak remote pun ya, kalau software development mungkin juga udah menggunakan ini. Tapi kalau untuk tools remote ini bisa kita lihat ada mungkin Visual Studio Code yang paling populer. Kita bisa pakai kalau Circle CI dan CodeShip ini lebih ke CI/CD-nya. Jadi ini yang biasanya kita pakai dan kita pakai kalau di Atlas kita pakai VS Code, GitHub, dan Circle CI. Designing tools, karena ini juga bisa kolaboratif, kita bisa kayak InVision, Figma, Miro, dan kemudian ini untuk database-nya dbdiagram.io, untuk flowchart dan lain-lain, pinbrow.io. Ini beberapa designing tools yang bisa kita pakai kolaboratively. Application monitoring tools juga jadi penting ya, karena kita benar-benar rely on tools. Kita di rumah, kita monitoring semua apps kita sebagai developer itu gimana. Ya, kita harus punya tools-toolsnya gitu. Sentry misalnya lebih ke code base-nya, untuk highlight ini lebih ke highlight, dan Logrocket ini lebih ke recording dari user-nya gitu. Apa yang dialami user kita record, kalau misalnya dia dapat isu, kita bisa lihat di situ, dan kita bisa juga hubungkan dengan Sentry apa yang terjadi di situ. Ini mungkin teman-teman nanti bisa, kalau belum familiar bisa cek-cek sendiri ya di Google untuk apa sih ini tools gitu. Tapi kalau mungkin yang udah familiar juga udah pernah pakai, ini sangat membantu banget gitu. Nah, untuk project management dan task-nya pakai apa? Kalau di kita pakai linear sih. Mungkin kalau lebih kompleks lagi timnya besar itu bisa pakai Jira, Asana. Kalau yang mungkin pengen simple, itu biasanya pakai Todoist dan linear. Ini untuk tugas-tugasnya misalnya yang di hari ini Ria tugasnya apa aja sih? Itu bisa lihat di linear misalnya gitu. Terus collaboration tools, ini favorite saya banget nih, Notion. Notion itu kita bisa put semua documentation di situ. Kita bisa kolaboratif juga di situ. Kemudian Slack, Zoom. Zoom pasti udah tahu ya, kita pakai sekarang gitu loh. Slack untuk komunikasinya, Loom itu untuk merecord. Jadi memang karena kita kan nggak samping-sampingan sama orang ya, kita remote working, jadi kita nggak bisa cuma nunjukin layar komputer kita, ini loh yang terjadi gitu, nggak bisa. Jadi kita record dulu pakai Loom biasanya, kemudian kita kirimkan recording, ini loh yang isu yang saya alami gitu. Nah, Microsoft Teams juga untuk chat, dan ini mungkin juga yang di-provide sama Exabytes, ya, Google Workspace. Ini udah lengkap lah semuanya kalau di Google Workspace, collaborative tools-nya, dari documentation, dan kemudian untuk meeting-nya, dan lain-lain. Time tracker tools. Nah, kalau saya sih nggak pakai time tracker tools. Biasanya ini untuk remote worker yang memang dia dibayar per hour, sehingga dia butuh track waktunya. Mungkin bisa pakai 3 tools ini. Dulu saya pernah sih pakai yang toggle track. Oke. Nah, kalau misalnya sebagai developer nih, stuck gitu ya. Karena kan kita remote, kita nggak bisa langsung nanya teman sebelah, ini kenapa ya gitu, kok saya dari tadi ini error melulu ya gitu. Nah, itulah makanya pentingnya pair programming, dan kita juga sebagai remote worker itu harus aktif dan proaktif bertanya. Jadi even that is a dumb questions gitu ya, walaupun pertanyaan yang bodoh, tanya aja gitu. Karena kadang-kadang memang saya sendiri sebagai developer kadang-kadang stuck di isu yang sebenarnya bego gitu kan. Ternyata baru ketahuan ketika saya pair programming sama temen itu secara remote, baru dia tunjukin ini loh Ria yang salah gitu. Oh, cuman itu doang ya gitu misalnya. Dan sebenarnya konsep dari pair programming itu adalah kita membutuhkan another set of eyes gitu ya. Apa itu bahasa Indonesianya ya? Orang lain yang ngelihat gitu. Jadi biasanya kalau orang lain yang ngelihat, dia akan menemukan gitu apa yang salah gitu. Ini kalau konsepnya biasanya ada drivernya, ada navigatornya. Jadi ada yang hanya driver itu yang biasanya nge-coding, navigatornya yang cuma nunjuk-nunjuk gitu. Tapi kalau misalnya dari saya sih biasanya konsepnya yang penting bisa itu satu developer, misalnya satu QA yang mungkin ngelihat apa yang salah, bisa juga dua-duanya developer gitu ya. Kita kerja bareng biasanya memang satu ada yang coding, satu yang cuma ngeliatin doang. Mungkin langsung itu jangan kayak gitu. Mendingan itu nanti aja dipanggilnya misalnya, atau mendingan itu dibuat fungsi yang lain. Nah, itu kita bisa lebih efektif
Jadi ketika nanti code atau code kita rilis, akan lebih sedikit kesalahannya karena ada 2 orang yang melihat. Dan kemudian kalau misalnya ada apa-apa juga bisa saling backup. Misalnya yang satu sakit, yang satu bisa backup, oh saya tahu kok itu code-nya kemarin karena bareng-bareng. Dan bisa melengkapi juga kemampuan masing-masing. Misalnya yang satu lebih hebat di codingnya, yang satu mungkin lebih hebat di bisnisnya gitu ya, tapi ngerti coding juga. Jadi ini bisa saling melengkapi dan kualitasnya jadi lebih baik juga. Dan biasanya kalau misalnya di pair antara satu yang senior, satu yang mungkin agak junior, kayak saya nih, saya kan baru banget sama tech stack-nya di Atlas, Ruby on Rails gitu, itu benar-benar saya baru belajar. Jadi saya pair sama yang udah biasa, yang udah tahu, udah senior, sehingga saya nonton aja gitu, dia, oh gitu tuh caranya codingnya gitu misalnya. Nah itu jadi lebih cepat belajar daripada kita harus ngikutin kursus step by step. Dan kemudian itu juga bisa jadi lebih confident gitu karena dikerjakannya berdua. Oke, sekarang yang menarik, kalau mau kerja remote gimana sih? Ini saya banyak banget ditanyain. Jadi ada 3, kalau ini saya simpulkan sendiri ya. Sorry. Jadi ada satu yang model bidding. Mungkin teman-teman mungkin ada juga yang pernah di Upwork atau freelancer yang modelnya bidding gitu. Jadi saya kerjain project ini harganya berapa dolar gitu misalnya. Terus ada juga yang agency kayak Toptel, Soses gitu. Toptel, Soses ini biasanya kita ikut interview dan tes-tesnya dulu. Jadi technical test. Dan kemudian mereka akan carikan project. Jadi seperti kita masuk agency aja kayak untuk software development gitu. Dan kemudian terakhir ada juga yang direct. Dan saya biasanya sih yang direct ini sih, yang LinkedIn atau JobsDB kita kan bisa pilih tuh mau yang remote, mau yang hybrid, mau yang nggak remote gitu kan. Nah selama ini sih pengalaman saya nggak nyari sebenarnya. Jadi emang beberapa headhunter yang menemukan saya dan kemudian saya cocok sama perusahaannya lalu masuk gitu. Nah, terus gimana caranya dibayar nih? Kalau misalnya kita kerjanya di Indonesia, tapi mungkin perusahaan luar gitu. Kalau misalnya perusahaan lokal, sekarang juga banyak yang remote ya. Dan itu biasanya nggak masalah sih kan, pembayaran seperti biasa, seperti perusahaan biasa. Tapi kalau dari luar gimana? Nah, ini ada yang namanya Wise. Dulu saya pakai Wise. Tapi kalau Wise ini berarti kan hanya money transfer. Dan berarti kalau misalnya kita mau laporan pajak dan lain-lain, itu kita urus sendiri ya. Nah, sekarang sebenarnya udah ada perusahaan-perusahaan yang jadi third party, mereka akan ngurusin gitu hal-hal seperti ini, jadi kita pun akan digaji dengan currency kita. Nah, ini yang dipakai sekarang, saya pakai sekarang gitu, jadi pakai multiplier. Ini jadi misalnya perusahaan luar, dia akan bekerja sama dengan multiplier ini, dan multiplier ini akan mengurus dari BPJS-nya, pajaknya, dan lain-lain, sehingga benefit-benefit yang biasanya kita dapetin di perusahaan lokal, kita dapat juga gitu. Nah, ini lebih gampang jadinya sekarang, membuat orang itu semakin banyak yang lari ke remote working secara global. Jadi saya tinggal di mungkin di hometown saya, atau saya tinggal di rumah di Indonesia, tapi saya bisa kerja mungkin di Amerika, kerja di Singapura seperti saya sekarang ya, dan kerja di perusahaan-perusahaan luar. Nah, jadi kesimpulannya, sebagai seorang pekerja, kita harus punya high agency, dan sebuah perusahaan harus punya trust ke pekerjanya. Ini yang penting di remote worker. High agency itu apa sih? High agency itu kita nggak menunggu, jangan menunggu orang lain menyelesaikan tugasnya atau membantu kita menyelesaikan tugas kita, tapi kita harus inisiatif, proaktif, dan mencari tahu gimana caranya kita bisa menyelesaikan lebih cepat gitu. Dan si perusahaan pun harus percaya gitu kepada kerjanya, bahwa kerjanya ini punya dedikasi dan dia juga punya kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara independen ya. Jadi misalnya ini nih contohnya nih, kalau kita lihat nih yang mana nih yang high agency, yang A apa yang B? Nah kalau yang A ini nungguin orang nolong gitu. Sedangkan yang B, dia melakukan sendiri ya, walaupun nggak tahu tuh habis itu tenggelam apa enggak ya. Jadi pokoknya ini jadinya contohnya adalah kita harus proaktif dan kita langsung melakukan apa yang harus kita kerjakan itu tanpa menunggu orang lain.
Itulah yang paling penting secara sebagai remote worker. Oke, thank you. Mari kita semua jadi pekerja remote yang handal. Kalau misalnya mau keep in touch sama saya juga bisa ya, ke Instagram saya atau LinkedIn saya. Silakan langsung di chat aja. Nanti akan saya respon. Ya, oke. Thank you. Mbak Ayu, balik ke Mbak Ayu ya. Iya, halo Mbak Ria, thank you so much nih, materinya sangat bermanfaat banget nih. Banyak yang relate kayaknya nih, teman-teman banyak yang WFH juga masih ya kan, terus aware juga, karena kan situasi juga masih ya 50-50 lah ya. Banyak perusahaan yang juga masih mempercayakan untuk karyawannya untuk ya udah yang penting work from anywhere, yang penting ada resultnya tadi seperti yang Mbak Ria sampaikan. Yes, betul. Nanti kedepannya juga mungkin malah akan lebih banyak WFE ya, pastinya. Work from anywhere ya itu. Dan everywhere. Work from everywhere, work from anywhere ya. Oke, tadi juga sempat disounding juga nih sama Mbak Ria soal Google Workspace ya. Jadi memang itu juga salah satu tools kolaboratif tadi yang Mbak Ria sampaikan bahwa itu juga karena teman-teman mungkin juga sudah familiar ya untuk penggunaan Google. Kalian kan pasti udah pakai yang namanya Gmail, terus Google Sheet juga, Google Calendar, Google Docs gitu ya. Semua pakai itu semua. Nah, itu dari Exabytes nanti coming soon gitu akan launching di awal Juli bahwa kita akan membuatkan paket Google Workspace sudah termasuk domain dan backup datanya itu up to 50 GB storage-nya. Kemudian harganya juga sangat affordable dan pastinya dari tim Exabytes ada technical support yang standby 24 hours. Jadi bisa membantu teman-teman jika ada kendala dalam setup untuk Google Workspace-nya ini sendiri. Dan pastinya kalau menggunakan Google Workspace ini tektokannya lebih mudah atau gimana Mbak Ria? Pernah berpengalaman nggak pakai Google Workspace ini? Jadi aku sebenarnya sih ada satu perusahaan lagi, bukan perusahaan ya, sebenarnya aku punya brand F&B sendiri, namanya Street Sushi. Aku juga hostingnya tuh pakai hosting domainnya aku juga di Exabytes tuh streetsushi.id. Dan aku pakai Google Workspace untuk itu karena kan kalau Google Workspace ini sebenarnya kan sangat-sangat gampang untuk bahkan orang non technical ya. Itu sih kelebihannya. Jadi orang non technical pun familiar gitu. Sehingga kolaboratifnya tuh lebih gampang. Kalau mungkin yang lain-lain kan itu lebih agak technical untuk kalau kita yang di software development mungkin lebih enak pakainya, tapi belum tentu orang-orang yang non technical bisa gampang ikutin gitu. Nah, Google itu benar-benar yang paling familiar lah untuk semua orang gitu. Udah biasa pakai Google. Ya. Iya, jadi itu paling gampang. Iya. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Mbak Ria. Oke. Ini so far partisipannya udah 114 dan pertanyaannya sudah banyak banget, tapi mungkin karena terbatas waktu nggak semuanya kita bacain ya teman-teman, mohon maaf di sebelumnya. Aku coba maksimalin baca. Yang pertama ya, dari Mas Fransen Stephen Robi Saragi, dia bertanya gimana menanggulangi situasi burnout. Nah tuh, burnout yang mengganggu produktivitas kerja kita di sela-sela saat kita bekerja sistem work from home. Pernah nggak Maria ngerasain burnout? Pernah pasti ya. Nah ini memang juga kita belajar dari semakin pengalaman kita di remote worker, semakin kita bisa mengatasi burnout ya. Jadi memang burnout ini salah satunya itu penting juga support dari perusahaan gitu. Jangan sampai karyawan-karyawannya burnout karena lebih baik karyawan itu in 100% productivity rather than 50% productivity ya kan. Misalnya dia dipaksa terus kayak mesin gitu kan, tapi semakin lama hasilnya semakin menurun gitu atau hasilnya semakin tidak kelihatan gitu. Itu sama lah. Jadi ketika burnout itu kita harus ada time to rest gitu kan. Kalau misalnya take one day gitu untuk rest gitu. Makanya kita juga kalau di dalam tim remote itu kita harus selalu siap untuk saling backup. Jangan sampai ada yang burnout itu sih. Memang itu pembahayaannya karena kebahayanya itu di situ karena kadang kalau remote worker itu dianggap seperti punya unlimited time itu. Ya, karena kerja bisa dari pagi sampai malam gitu, bisa diganggu kapan aja. Jadi itu tadi makanya harus ada boundary personal life itu gimana. Jadi yang paling tahu kita sendiri dan kita harus tetap berani juga ngomong bahwa
saya nggak 100% nih, saya mau take time sebentar gitu ya. Asal jangan keseringan ya, ntar keseringan dikit-dikit healing gitu ya. Yang penting itu sih. Ya dikit-dikit healing gitu kan. Aduh, aku lagi Iya, apa sekarang anak zaman psychological apa gitu ya kan. Jadi kita harus ini juga harus balance ya, balance gitu. Kita mementingkan juga goal perusahaan, tapi yang paling penting juga diri kita sendiri. Apa gunanya kita sakit-sakitan gitu kan kalau cuma untuk goal perusahaan gitu. Kita harus juga menjaga diri kita dulu lah gitu. Ini nasihat buat saya juga nih kayaknya. Buat kita semua ya. Ya harus pentingin juga yang namanya work life balance. Mungkin tadi Mbak Ria juga sudah berkeluarga, sudah punya anak juga gitu ya. Mungkin itu juga harus diimbangi ya. Semuanya harus balance. Jadi nggak burn out gitu ujung-ujungnya. Iya, itu pentingnya kita adakan rutinitas ya. Jadi walaupun kita kerja di rumah, kita kerja remote, kita harus bikin rutin. Jadi misalnya saya biasa produktif itu di jam pagi tuh. Saya jam pagi, jam bangun sampai jam 6 sampai jam 8 itu biasanya saya produktif. Nah, itu biasanya saya kerja jam 6 sampai jam 8 mungkin saya workout sedikit terus ngurusin anak-anak. Nah, kemudian nanti saya lanjut lagi itu jam 2 sampai jam 4 misalnya gitu. Jadi kita establish rutin juga sehingga kita tuh nggak burn out gitu. Jadi ada time-time-nya kita kerja, ada time-time-nya kita untuk personal gitu. Oke, time management juga sangat penting berarti ya. Iya, betul. Oke, baik. Semoga menjawab ya tadi Mas Frans ya. Lanjut nih Mbak Ria, ada pertanyaan dari Mas Beni Oktopiansa. Dia itu sudah coba sebagai freelancer sebenarnya sejak 2013 sebagai UI UX designer. Nah, dia mau nanya sebenarnya bedanya remote worker sama freelancer itu kayak gimana ya? Terus dia kayak penasaran dengan perjanjian kerjanya gitu loh untuk remote working terkait mungkin apa yang harus dia ketahui lebih lanjut batasan-batasannya mengenai mungkin salary, jenjang karir dan fasilitas lainnya gitu. Perbedaannya antara remote worker dan freelancer tadi. Kalau freelancer ini saya nggak ngerti juga freelancernya dia gimana ya, mungkin per project bisa beda-beda company atau misalnya di satu company tapi based on project itu ya bisa beda-beda. Tapi sepengalaman saya kalau freelancer itu kan berarti nggak terlalu ada ikatan sama si company ya. Jadi company dia tidak bertanggung jawab terhadap welfare yang seperti tadi saya bilang kayak BPJS atau misalnya untuk pensiun gitu ya. Nah sebenarnya kalau sekarang remote working kita dimanapun tadi seperti saya bilang tuh ada perusahaan yang kayak jadi middle perusahaannya yang dia bisa mengurus di negara manapun kita bekerja, itu menyesuaikan welfare tadi, misalnya kayak benefitnya kita dapat BPJS, kita dapat uang pensiun, kemudian pajak juga diurusin, jadi mirip seperti kita bekerja di perusahaan Indonesia gitu. Nah itu mungkin perbedaannya. Secara perjanjian legal gitu sih sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Kalau kita bekerja di perusahaan Indonesia juga kita punya perjanjian yang harus kita tanda tangani, misalnya salary-nya gimana, jenjang karirnya gimana. Kalau kerja secara remote worker juga seperti itu. Tapi ada juga memang yang remote working-nya ya kayak tadi freelance based on project. Jadi kalau misalnya project-nya selesai ya pekerjaannya juga selesai gitu. Nah kalau saya ini lebih ke staff dari perusahaan. Jadi benar-benar kontraknya itu adalah kontrak pekerja. Gitu. I see. Oke, semoga bisa menjawab juga ya Mas Beni ya. Oke, ini ada yang nanya lagi nih, tapi nggak ada namanya. Mungkin sesuai nih sama pengalamannya Mbak Ria. Jadi kan tadi Mbak Ria mungkin ada timnya yang dari negara lain gitu ya. Tadi mungkin ada kendala dari segi time zone gitu. Nah, selain itu ada kendala apa lagi ya Mbak? Maksudnya dalam hal berkomunikasinya atau mungkin ada culture yang berbeda sama kita dan apakah itu jadi berpengaruh gitu dalam produktivitas bekerja gitu as a teamwork gitu? Kalau selama ini sih enggak ya. Kalau mungkin secara komunikasi yang tadi ya mungkin ada yang enggak over communicate, jadi seringkali itu komunikasinya jadi lambat gitu. Padahal kalau misalnya dia udah jelasin tuh problemnya apa, yang diinginkan apa secara langsung itu lebih efektif karena kan kita benar-benar istilahnya karena kerjanya nggak barengan kita nungguin yang di sana jawab, padahal
ternyata jawabannya nggak langsung yang kita inginkan gitu, karena tadi kita kurang komunikasinya aja. Jadi itu aja sih. Kalau misalnya secara yang lain mungkin yang lebih kendala biasanya adalah ketika baru masuk nih, baru masuk kita mau nanya ke siapa, orang sebelah nggak ada, ya kan, kita kan kerja sendirian di rumah gitu. Nah itu yang biasanya jadi kebingungan anak baru gitu. Nah ini makanya pentingnya dari perusahaan juga punya cara dan support gimana caranya kalau remote onboarding itu gimana sih. Itu yang juga sekarang masih kita pelajari terus dan kita perbaiki terus. Tapi so far sih sekarang ketika ada anak baru lebih gampang tuh onboardingnya daripada yang dulu-dulu gitu. Iya, betul kalau gitu. Next-nya nih Mbak, ada lagi yang bertanya tapi nggak ada namanya juga nih. Kalau orang yang cuma lulusan bootcamp IT dan pengalamannya belum ada 1 tahun, kira-kira ada potensi untuk bisa dilirik perusahaan untuk remote working nggak ya? Sebenarnya remote working itu sekarang udah mulai banyak banget, bahkan perusahaan Indonesia aja ya udah mulai banyak nih yang remote working gitu. Jadi kalau saya rasa sih coba aja. Sekarang itu yang penting kita punya technical capability dan juga punya soft skill-nya tadi gitu. Yang penting confident, kita coba aja gitu. Kalau nggak nyoba kan nggak tahu ya. Tapi mungkin juga kalau saranku sih mungkin bisa ikut proyek-proyek kecil-kecilan, jadi punya punya tambahan resume aja di CV gitu. Saya udah pernah kerjaan ini, jadi ada lebih proven portfolionya gitu. I see. Oke, oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Ria sebelum kita tutup. Dari Mas Raja Ibrahim, berdasarkan pengalaman Mbak Ria nih, remote worker itu sama nggak sih kayak ada probation periodnya dulu, terus langsung jadi permanen setelahnya, terus ada jenjang karirnya juga atau enggak gitu. Itu biasanya gimana Mbak Ria? Sama. Jadi sebenarnya kan remote working-nya ini lebih ke konsep ya. Tapi kalau secara pekerjaan dan juga probation dan lain-lain itu tetap ada. Dan juga kita tetap ada kayak for performance review juga gitu. Apakah memang sesuai gitu dengan ekspektasi perusahaan gitu ya, apakah sudah cocok gitu, apa yang dikerjakan sekarang gimana perkembangannya, improve, dan juga cara komunikasinya juga akan dilihat gitu, misalnya gimana teamwork-nya dengan teman-teman yang lain gitu, apakah sesuai dengan budaya perusahaan gitu. Nah ini juga mungkin buat teman-teman juga sedikit advice, kita cari perusahaan yang budayanya sesuai gitu sama personality kita gitu. Karena kadang ada yang perusahaan yang kaku misalnya ya, tidak sesuai dengan personality kita, tapi ada juga orang yang mungkin suka perusahaan yang agak kaku, strict gitu. Nah kalau saya mungkin orangnya lebih suka yang fun gitu ya, yang nggak terlalu strict, yang bisa kerja pakai kaosan gitu, misalnya pakai kaos. Jadi cocok di startup gitu. Makanya saya selama ini selalu bekerja di startup dan budaya-budayanya memang sesuai gitu dengan personality saya gitu. Wow, oke. Jadi sudah tergambar ya teman-teman yang mungkin tadi fresh graduate atau mungkin juga ingin berkarir lebih lanjut lagi, tapi pengen coba jadi remote worker. Nah ini tadi materi dari Mbak Ria, mudah-mudahan bisa membantu ya, ada bayangan gitu, paling tidak. Mungkin nanti juga kalau mau reach out juga ada Instagramnya Mbak Ria ya di situ ya. Iya boleh. Juga ada, website juga ada. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut. Boleh, ini kayaknya banyak banget pertanyaannya belum sempat aku jawab, jadi mungkin kalau mau reach out silakan nanti ke Instagram aku aja boleh. Siap kalau gitu. Mbak Ria mungkin ada closing statement terakhir sebelum kita closing? Ya untuk teman-teman sih semuanya ya, ini dari Sabang sampai Merauke lagi kan ya, jadi cocok banget sih kalian mungkin yang ingin tetap tinggal di hometown atau di kampung halaman gitu, tapi mau bekerja setinggi-tingginya untuk mencapai karir yang diinginkan gitu, supaya kesempatan itu sudah terbuka sekarang, apalagi sejak pandemi ini orang mulai jadi familiar dan banyak perusahaan yang convert ke remote working. Tapi yang harus kita ingat juga bukan hanya technical skill yang kita butuhkan ya, tapi soft skill juga. Dan paling penting kalau kita mau remote working itu adalah cara kita berkomunikasi, bagaimana supaya clear dan jelas. Dan biasanya ini yang kekurangan dari orang-orang teknikal, kita agak sulit dalam berkomunikasi gitu kan. Nah ini yang kita harus pelajari, dan yang penting kita nggak usah
istilahnya nggak usah malu, yang seperti saya bilang tadi, pertanyaan walaupun itu pertanyaan bodoh, tanyain aja. Saya pun sering kayak gitu gitu. Yang penting kita berani aja dulu gitu. Pasti secara lambat laun gitu, dengan seiringnya waktu gitu, kita akan lebih pengalaman dan akan jadi remote worker yang handal gitu sih. Oke. Kalau gitu. Jadi kuncinya harus berkomunikasi dan rajin bertanya. Betul ya Mbak Ria? Betul, kita harus saling support gitu. Jangan malu untuk bertanya. Biasanya orang Indonesia tuh malu bertanya soalnya. Satu jalan. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Ria atas ilmunya pada siang hari ini dan juga waktu serta kesempatannya. Semoga teman-teman semuanya bisa menyerap materi dengan baik dan insya Allah bermanfaat untuk kedepannya. Salam buat keluarga di rumah Mbak Ria, sehat-sehat selalu. Iya. Sampai jumpa kembali ya Mbak ya. Iya, terima kasih ya Mbak Ayu dan tim Exabytes dan teman-teman semua. Selamat sore. Banyak, selamat sore. Oke. Baik, mungkin tadi sudah sekian dari Mbak Ria. Dari saya sebelum menutup acara pada siang hari ini akan mengingatkan kembali bahwa link e-certificate sudah dibagikan ya oleh tim Exabytes di kolom chat kalian, dicek aja, di scroll-scroll. Di situ sudah dibagikan tuh link e-certificate-nya, di mana kalian klik lalu sign up dulu di account Exabytes ya, bikin account dulu, kemudian bisa claim e-certificate dan bisa download materi presentasi dari Mbak Ria tadi. Wow, semoga bisa dipelajari, dibaca-baca lagi ya di rumah. Nah, selanjutnya juga follow juga social media Exabytes, di search aja Exabytes Indonesia, kita ada di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan YouTube ya. Bisa di follow, di like, subscribe ya untuk tahu event-event atau promosi dari Exabytes berikutnya. Dan juga kita punya forum di Facebook ya, Facebook group Exabytes Developer Club, di mana di situ adalah community atau forum kita berbagi nih, saling diskusi topik-topik apa yang menarik untuk Exabytes Developer Club berikutnya. Nah, berikutnya juga ada promo menarik nih dari Exabytes di bulan Juni ini khusus buat kalian ya, yaitu ada promo cashback dari GoPay hingga akhir Juni nanti, which is besok ya, tinggal besok aja dan hari ini, yaitu kalian tinggal sign up aja di exabytes.co.id, bikin account dan juga langsung transaksi minimal Rp300.000 saja dan langsung bisa mendapatkan cashback hingga Rp25.000. Wow, langsung dapat cashback, tunggu apa lagi nih, sangat menarik. Dan juga khusus buat kalian Exabytes Developer Club attendees pada siang hari ini, kalian bisa mendapatkan special offer dengan hanya sign up di exabytes.co.id, langsung dapat free credit Rp50.000 dan juga kalian tinggal tulis aja nih promo code EDC 50K saat check out ya, atau ketik EDC 50K untuk mendapatkan special diskon lagi senilai Rp50.000. Wah, double tuh, 50.000 tambah 50.000 pas belanja di Exabytes ya. Tunggu apa lagi? Nah, selanjutnya juga untuk kalian yang mendaftar di acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini, 50 orang pertama berhak mendapatkan free domain my.id. Nah, itu bisa kalian langsung klaim ya, nanti di akhir acara bisa langsung klaim dan kalian bisa langsung bikin nama domain kalian, bebas mau misalnya ayu.my.id. Itu penting karena nanti bisa kalian gunakan untuk website kalian, buat kalian bikin portfolio atau bisnis kalian lainnya. Nah, terakhir nih yang ditunggu-tunggu adalah pengumuman 5 penanya terbaik yang berhak mendapatkan saldo OVO. Kita tayangkan nih ya, 5 penanya terbaik yang memenangkan saldo OVO ada Meli Harni, Rahmat Wardani, Irene, Rizky Pratomo, dan Marta Fitria. Selamat ya. Congratulations, kalian berhak mendapatkan saldo OVO. Cara klaimnya juga mudah, kalian tinggal follow dulu ya Instagram @exabytes_id, kemudian DM tim adminnya di sana ya, Mimin kita standby. Kalian bisa langsung ngomong mau klaim nih hadiah saldo OVO dari acara EDC pada siang hari ini. Baik, sepertinya semua sudah saya sampaikan ya. Semoga lagi-lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi kalian semua Exabytes Friends yang mengikuti Exabytes Developer Club pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di event Exabytes berikutnya. Dari saya Ayu, MC pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri ya. Sampai ketemu, sampai jumpa, selamat siang.
Membuat e-commerce tidak pernah semudah ini. Exabyte memungkinkan Anda menjual produk tanpa batas dengan saluran penjualan yang terintegrasi. Membuatkan Anda website e-commerce profesional, dapat mengolah pesanan, menerima semua jenis transaksi, tersedia pengiriman lokal dan internasional, dan dapat mengatur promosi Anda sendiri. Mulailah toko e-commerce Anda dan maksimalkan penjualan sekarang.